jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah kita menyambung tadi pertanyaan kita sebelum iklan ya. Mungkin buat jamaah yang baru bergabung kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Mencicil hutang sholat. Nah ini Masya Allah mungkin banyak orang yang kadang-kadang menyepelekan. Bahkan ada yang tidak mau melakukan. Terserah urusan masing-masing. Tapi yang jelas yang namanya orang ngutang harus dibayar. Jadi Masya Allah. Bib, kita lanjut lagi Bib nih pertanyaan tadi nih ya. Kalau kita nih yang namanya manusia apalagi terutama laki-laki, bahkan sekarang perempuan juga banyak yang kerja kantor. Dan waktu-waktu asar itu ya kan, kadang-kadang kita baru selesai kantor mau langsung jalan gitu loh. Atau mungkin bisa juga zuhur, macam-macam Ustaz, tapi yang paling sering tuh asar sih biasanya. Masa sih? Yang paling sering asar. Asar kan masih siang juga kan. Iya bener kan? Bener. Nah itu di jalan tuh, tahu-tahu sampai rumah maghrib karena macet. Nah mau bayarnya udah gelap. Nah ini pertanyaannya, sholat zuhur dan asar kalau sampai terlambat ini ya, ini bagaimana? Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, ada sebuah tayangan ya tentang orang yang melalaikan sholat. Ini di tayangannya. Kok ngomong azan sih? Biarin dah. Cek, kok Argin udah azan sih? Oh iya ya, kok jam segini udah aja Ya sih? kenapa jam segini? Yuk samperin yuk. Ayo samperin yuk. Tadi kalian dengar suara azan gak sih? Nah, iya makanya tadi kita Samperin yuk. Ayolah. Ayo samperin yuk. Ayo. Ayo. Joni mana sih nih? Bang Joni, Bang. Bang Yoni. Bang. Bang, gimana sih Mas Argin udah azan? Ada apa ini? Udah jam berapa ini? Iya gimana sih bang, kok azannya 2 kali? Gimana sih Bang, lihat jam gak sih? Mas Argin azan? Tadi kalian kemana aja pas zuhur? Saya ajan gak ada yang datang. Ayo, udah sholat asar ini. Waktunya asar. Ayo kita sholat. Ayo. Iya ini Masya Allah. Kita skip aja tadi udah nontonnya buat hiburan aja. Ini pertanyaan yang paling penting tadi nih bagaimana kalau seandainya kita mengkodok sholat di waktu siang ya. Sholat zuhur dan asar ini di waktu malam. Apakah suaranya dikeraskan atau mungkin suaranya hanya sir aja? Nah ini bagaimana penjelasannya? Tafadhol Bib. Izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sekarang perlu diketahui dulu artinya mengkodok sholat ini kapan sih artinya? Mengkodok sholat ini kapan saja. Jadi enggak harus misalnya dia meninggalkan waktu zuhur, dia boleh kodoknya habis asar. Ini hanya penekanan karena banyak yang bertanya, ini kodok sholat apa nunggu zuhur besok? Tidak. Kenapa? Ulama mengatakan tidak ada orang yang menjamin umurnya sampai zuhur besok. Jadi apabila jadi ditakutkan dia meninggal dunia masih punya hutang sholat. Jadi makanya dikatakan qadha sholat secepat mungkin. Jadi enggak harus juga misalnya meninggalkan subuh, enggak harus subuh besok. Hari itu juga ketika dia bangun kemudian dia bayar subuhnya. Nah itu bagus. Maka kalau tadi ditanyakan sama Mas Fadli, kalau kita meninggalkan sholat yang sir. Sholat sir itu zuhur sama asar, artinya sholat yang tidak dikeraskan bacaannya. Betul. Tapi kodoknya malam hari. Iya. Nah bagaimana dikeraskan atau tidak? Menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Abu Hanifah, itu melihat waktu asal sholat. Dilihat asal sholatnya. Oh kalau asal sholatnya sir, maka walaupun dia kodoknya malam hari, maka dikecilkan bacaannya. Tetap sir. Jadi saya ulang lagi, menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah sama Imam Malik melihat asal sholat. Jadi kalau pemirsa asal sholatnya sir, ini lampunya yang mana ini? Oh ya, artinya melihat asal sholatnya. Jadi kalau asal sholatnya sir, maka dia bacanya sir. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i dilihat waktu qadha. Jadi waktu qadhanya kapan?
Nah, melihat waktu qadha-nya, misalnya waktu qadha-nya Isya, sholatnya zuhur, itu boleh dikeraskan bacaannya. Jadi Ustadz Maulana melihat waktu Malam, qadha-nya. keadaannya malam Jadi ya, ketika dia mengqadha-nya malam hari, maka dia boleh dia boleh jaharkan bacaannya. Ini aturan daripada ulama. Tapi kita juga melihat sikon, misalnya Ustadz Syam, imam nih. Imam. Sholat Ya, nih, Habib, contoh. ya. Imam, habis Ya. sholat imam, Ya. habis imam Isya nih. Imam, Di masjid. Iya. Nah, habis itu sholat juga di masjid untuk qadha zuhur. Zuhur. Ya. Apaan mungkin sholat zuhur, main besarin aja, orang bingung satu masjid. Ini Ustaz sholat apaan Sholat lagi? apa? Dua kali gitu ya. Artinya jangan bikin heboh juga. Kecuali kalau kita bareng-bareng ya. Heeh. Bareng-bareng tiba-tiba, kita sekalian bayar yang tadi karena kita Yes. perjalanan. Nah itu biasanya terjadi di mana? Terjadi di masjid yang transit. Masjid transit. Ah. Nah, biasanya misalnya kalau masjid yang memang biasa umum orang tuh tukar-tukar, bisa tempat apa sih namanya? Tempat pemberhentian Rest area. bis, Rest area. Rest area. Iya, rest area gitu. Nah, maka masjid itu kan banyak orang-orang yang sholat. Nah, gitu boleh lah. Karena orang nggak mungkin bertanya dia sholat apa, sholat apa. Kadang-kadang kalau di masjid kampung kita bingung. Ini Ustaz habis imam Isya, terus imam lagi. Imam apa nih? Nah, begitu. Mungkin Atau sholat lagi yang dibesarkan. Misalnya pandemi jadi dibagi 2 kali katanya. Iya. Nah, jadi subhanallah. Jadi pemirsa semuanya itu harus dengan ilmu. Kita juga Benar. tidak bisa, artinya harus menekankan, harus ikut dengan tata cara saya. Tidak bisa, kita lihat Masya Allah imam-imam kita, ulama-ulama sudah mengatur, jadi ikuti aturan tersebut, maka kita punya ibadah bagus. Masya Allah. Tapi gini nih, kita lanjut lagi, duduk dulu, yang lain boleh duduk, silakan duduk. Ustadz Syam, ini kita lanjut lagi dengan apa yang tadi dibahas sama Habib nih. Kalau kita bicara masalah tentang sholat qadha ya, sebenarnya baiknya bagaimana sih? Apakah kita sholat sendiri-sendiri itu lebih afdol? Iya. Ataukah memang kita bisa berjamaah biar afdol? Kalau memang kebetulan kayak tadi di pesawat. Nah kalau seandainya nggak kebetulan, ini kita sendiri, ada yang mau ikut nggak qadha gitu ya? Atau bagaimana? Penjelasannya mohon izin. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustaz Maulana, Habib, Mas Fadli serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Namanya berjamaah itu disyariatkan. Jadi namanya sholat berjamaah itu sangat-sangat disyariatkan. Bahkan beberapa ulama mengatakan wajib hukumnya berjamaah. Kalau sholatnya sholat yang adaan atau yaumiyah. Atau yang sehari-hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Maka ketika kita sholat sendirian pun, itu kenapa tadi disunahkan adzan iqamat? Karena dia bisa saja berniat imam, bukan berniat sendiri. Kenapa? Karena siapa tahu nanti ada jin yang ikut, ada malaikat yang ikut menjadi makmumnya. Maka dia berniat sebagai imam. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan qadha sholat? Saking disyariatkannya berjamaah, jangan cuma bermaksiat berjamaah. Tapi misalnya nih ada sekelompok, wah dulu kita waktu SMA ya sering banget kita ninggalin sholat. Ternyata pas udah gede, udah dewasa, udah punya anak itu tinggal di komplek yang sama misalnya. Atau mereka sering sholat di masjid bersama. Bro ingat gak dulu kita pernah ninggalin sholat bareng gara-gara main bola misalnya. Ingat gak dulu kita gara-gara mabar dulu, gara-gara main game kita ninggalin sholat. Nah sekarang kita berjamaah yuk, kita ganti sholat tersebut. Maka hukumnya adalah baik kalau dilaksanakan sholat qadha secara berjamaah. Maka berjamaah dalam sholat qadha juga sangat baik sebagaimana dahulu dia bermaksiat berjamaah, sekarang dia taubat berjamaah dan sholat qadhanya berjamaah pula. Itu hebat tuh Masya Allah, dia janjian terus ya kemana aja. Ya kemana aja dari satu komplek. sampai udah Iya. punya anak bareng. Dari bandel bareng, ya kan solehnya bareng juga. Salatnya Luar biasa bareng ini. alhamdulillah. Ya tobatnya bareng alhamdulillah. Maka sholat berjamaah. Sebagaimana juga kalau dalam perjalanan bareng tadi. Nah yang kedua misalnya nih suami istri gitu ya. Suami istri ternyata mereka tobatnya bareng gitu. Tobatnya bareng maka mereka boleh melaksanakan. Setelah sholat pulang suaminya dari masjid diajak kembali istrinya. Kita sholat lagi. Sholat apa kok tadi udah sholat asar? Ayo kita ganti sholat asar kita yang dahulu. Dahulu waktu kita pengantin baru kita sering ke mall. Kita ninggalin sholat gara-gara ke mall misalnya. Maka subhanallah boleh, sangat boleh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, misal nih orang bulan Ramadan gitu ya, bulan Ramadan. Ternyata dia ingat dulu tidak pernah sholat subuh. Boleh nggak dia ikut berjamaah dengan orang yang terawih? Misalnya imam terawih, lalu dia niat
dia ikut berjamaah, tapi dia ternyata niatnya qadha sholat subuhnya yang banyak banget. Kan lumayan tuh, 20 rakaat berarti 10 sholat subuh. Enggak, ini pemikirannya kreatif loh. Iya kreatif dong. Apalagi imamnya 2 sampai 20 rakaat. Oh saya nggak usah niat sholat tarawih, saya niat qadha sholat subuh aja. Maka diperbolehkan, walaupun beda niat antara imam dan makmumnya. Imamnya niat sholat tarawih, dia niat saya niat qadha sholat subuh. Tapi nggak usah juga tiap rokaatnya, tiap rakaat kedua dia kunut gitu ya. Kalau di Mekah mungkin bisa karena memberikan jeda. Sami Allahu liman hamidah. Boleh dia kunut di situ. Tapi kalau di Indonesia cepat. Sami Allahu liman hamidah. Coba. Iya. Kan tarawih. Tarawih Ustaz. Sami Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Luar Allahu biasa. Akbar. Kan Iya. lama juga bisa. Iya, itu. Rabbana lakal hamd bisa dia baca. Allahumma Itu hdina cepet fiman Ustaz. hadait. Rabbana walakal hamd. Allahumma di Allah. Enggak kejar juga. Kan kalau biasanya tarikan semangat banget itu. Iya. Maka subhanallah boleh berbeda niat. Yang nggak boleh itu yang berbeda jenis sholatnya. Dia mau qadha sholat subuh ikut sama orang yang sedang sholat jenazah. Gak mungkin karena gak ada Beda itu. rukunya. Nggak ada ruku, nggak ada rukunya. Atau dia mau qadha sholat maghrib tapi dia ikut sama orang yang sedang sholat zuhur. Beda. Yang satu 3 rakaat, yang satu 4 rakaat. Tapi kalau sama rakaatnya maka silahkan ikut walaupun berbeda niat antara imam dan makmumnya. Masya Wallahu ta'ala Allah. alam. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam Mas atas Fadli. penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ternyata udah banyak juga ya jamaah yang ada di rumah sudah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islami Twindah. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama dari Instagram dari @windy haruno. Assalamualaikum Ustadz Ustazah izin bertanya. Gimana siapa namanya nih? Coba turunin dikit, coba turunin dulu gede banget tulisannya itu. Nah Tadi dari ada- ternyata ada dari Cusaidah ya. Ustadz mau nanya gimana jika orang tua yang sedang sakit tidak bisa sholat karena sudah lupa. Apakah harus diganti sholatnya oleh anak-anaknya atau dengan mengganti dengan cara bagaimana Ustadz? Oke. Nah, ini. Ustadz Maulana dijawab, mohon izin. Saya jawab dibayar. Tuh 2, 3. Dibayar. Jadi salah satu bakti anak kepada orang tua adalah membayarkan utang sholatnya. Dan yang kedua sebagai bakti anak kepada orang tua, cara membayarnya bisa dengan salat, bisa dengan fidyah sholat. Ini ada pertanyaan ini, masalah fidyah sholat. Jadi teknik pembayaran fidyah sholat itu, satu salat 2/3 liter. 2/3 liter atau bulatkan aja 1 liter. Iya, tanggung. Bulatkan aja 1 liter. Berarti kalau orang tuanya, saya kemarin lakukan fidyah salat buat umi saya yang sudah meninggal. Jadi saya khawatir karena umi saya itu sangat menjaga sholatnya, siapa tahu waktu gadisnya atau kapan itu. Jadi saya hitung 1 hari 5 liter. Kali 365 hari. Berarti ada 365 kantung. 1 kantong 5 liter. Dan itu sangat bermanfaat. Jadi bisa. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Ya Allah ya Robbi. Udah habis Ternyata durasinya sampai ya? segitunya. Habis durasinya Ustadz, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari @windy haruno. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah izin bertanya. Adakah maksimal atau minimal cicilan sholat dalam sehari? Atau bebas aja mau nyicil berapa sehari? Terima kasih. Kalau mbaknya yang minjem, kalau dicicilnya lebih seneng gak orang yang punya? Itu Gitu ya? bagus banget tuh Iya, analogi bener ya? Itu perumpamaannya kan. Gitu bro. Gimana Ustaz Syam, bener gak? Ya maka tidak ada batasan mau berapa kali sehari ya, tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal. Cuma dikhawatirkan aja ada orang yang memang benar-benar ya taubatnya itu udah taubat benar-benar taubat, saya nggak tahu saya beberapa menit kemudian meninggal gitu ya, maka dia berusaha sebanyak mungkin, maka ini baik. Kemudian yang kedua jangan juga sampai takalluf, apa itu berlebih-lebihan sehingga dia cuma bayar sehari itu doang, hari itu dia bayar besoknya udah males lagi, maka berlebih-lebihan. Maka semampunya, silahkan dilakukan semampunya tapi tidak ada batasan maksimal ataupun minimalnya. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram juga masih dari @_eka. Embe. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin itu Mbak Eka kali. Assalamualaikum. Iya mungkin ya. Mbak Eka. Embe. Kadang A-nya nggak ada. Assalamualaikum Ustaz Ustazah, mau nanya dong. Sholat itu kan hukumnya wajib. Terus gimana hukumnya kalau seorang wanita yang mengalami haid itu nggak sholat? Apakah wajib hukumnya mengganti sholat yang udah ditinggalkan?
Sama halnya dengan ketika kita lupa atau sengaja meninggalkan sholat. Karena sesuatu hal ya. Apakah itu juga wajib hukumnya mengganti sholat kita yang udah ditinggalkan itu? Mohon penjelasannya Ustadz ya. Matur suwun, mangga, gitu ya. Matur suwun, terima kasih Matur bahasa Jawa. suwun, Sami-sami. sami. Iya, gitu ya. Ya jawab, Habib, kita Baik, lagi ada mikirin yang bahasa yang ini mau bertanya jawab. kepada Sayyidatuna Aisyah tentang ini sama pertanyaannya, kalau kami lagi head ini godok puasa atau godok sholat. Maka kana yusubuna dzalika fa nu'mar bi qada'i shaum wala nu'mar bi qada'i shalah. Kata Sayyidatuna Aisyah, terkadang tidak membutuhkan illah, tidak membutuhkan sebab. Ketika Sayyidatuna Aisyah itu ditanya, kami diperintahkan. Kami pernah terjadi seperti itu ketika kami head, maka Rasul mengatakan kami diperintahkan untuk hanya mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat. Kalau lagi head, hanya mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Maka di dalam kitab itu juga dikatakan apa sih? Ada juga ulama, ijtihadnya ulama sampai ngasih tahu illahnya apa sih, sebabnya apa, subhanallah. Maka perempuan itu harus bersyukur karena kalau perempuan harus diperintahkan setiap head mengkodok sholatnya, maka masyaqqah. Jadi masyaqqah itu berat buat perempuan, jadi dia hanya boleh mengkodok puasa, kalau puasa kan setahun sekali lah. Artinya kalau dia lagi head puasa tidak terlalu masyaqqah, tidak terlalu berat itu buat perempuan. Tapi kalau setiap head harus dia mengkodok sholatnya, maka masyaqqah berat buat perempuan tersebut. Masya Allah, tuh jelas banget tadi tuh jawaban dari guru kita Habib Muhammad Syahab. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan kembali membahas tentang kapan waktu yang pas nih. Mungkin jamaah yang ada di rumah sering banget begadang, terus tiba-tiba ketiduran, bangun-bangun udah jam 9, jam 10 ya kan. Terus gimana nih sholat subuh, tapi kok terang banget gitu. Antara malu dan gak malu ya kan. Nah nanti gimana Jadi nih? dia lagi melakukan salat duha yang berkunut. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita dengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Itu malu banget.